Bismillahirrahmanirrahim. The Great Spirit, Wisdom, Inspiration, and Reflection. Refleksi-refleksi dari Priges, motivator, budayawan, kiai, dan Dewan Pendiri Pesantren Basmalah. Nomor 34. Bangsa peragu. Mari kita lupakan sebuah kesedihan besar yang tak perlu lagi dianggap sebagai kepedihan, karena telah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Kepedihan itu ialah banyak keputusan pemerintah yang mudah berubah. Perubahan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama adalah jenis keputusan yang maunya pasti, tapi terpaksa menjadi hal yang tak pasti karena ditentang oleh rakyat. Hal-hal yang berkenaan dengan kenaikan harga dan tarif adalah jenis keputusan semacam itu. Pemerintah boleh keliru membuat keputusan, tapi mengakui apalagi merubahnya adalah suatu kesalahan. Karena perubahan itu tak lebih adalah pengakuan secara terang-terangan betapa sebuah pemerintahan telah menjadi lemah, peragu, dan karenanya sulit dipercaya. Lalu keputusan yang keliru harus ngotot dipertahankan? Pertanyaan ini tak bisa dijawab dengan kata iya ataupun tidak. Sepanjang yang tengah menjadi objek adalah pemerintah, suatu keputusan, betapapun telah dimengerti kadar kesalahannya, tak bisa buru-buru dianulir karena ia mempertahankan hal-hal yang besar seperti kewibawaan, kredibilitas, dan kepercayaan atas suatu pemerintah. Logikanya sederhana. Perlukah permintaan maaf untuk kesalahan kecil yang dilakukan kalau ia akan meruntuhkan sendi-sendi kenegaraan yang besar? Kredibilitas suatu negara sangat ditentukan oleh kesanggupannya mempertahankan keputusan. Sedang kredibilitas keputusan sangat ditentukan oleh mutu yang dihasilkan. Celakanya, ketika kekuasaan tak dianggap kredibel, keputusan yang dihasilkan coreng-moreng pula. Itulah kenapa kekuasaan saat ini dengan enteng menganulir, mengubah-ubah, dan memproduksi kebijakan-kebijakan yang membingungkan. Kewibawaan dan kredibilitas memang bukan lagi hal yang harus dipertahankan karena telah mustahil dipertahankan. Kedua, adakah jenis keputusan yang secara kualitas boleh dibilang layak pasti, tapi terpaksa ditunda, diundur, atau malah dibatalkan karena sesuatu yang tak jelas? Karena serba tidak jelas, maka rakyat pun mulai berspekulasi. Apalagi spekulasi terdekat kalau tidak menuduh adanya intervensi. Kalau pemerintah telah begitu gampang diintervensi, gampang pula dibayangkan betapa buruk dan lemahnya kekuasaan semacam itu. Dan kekuasaan yang lemah, wajar kalau ia kurang sanggup mempertahankan keputusan. Dari kekuasaan yang gampang diintervensi, wajar pula kalau gampang lahir keputusan bingung, keputusan yang ragu-ragu, keputusan yang gampang dirongrong rakyat karena dianggap tidak memihak rakyat. Betapa mencemaskan mendapati kenyataan bahwa kita hidup dalam kekuasaan yang rapuh, karena kerapuhan bisa memicu apa saja. Kerapuhan tak cuma bisa mengundang pihak lain untuk tidak percaya, tapi juga keberanian untuk tidak tunduk, tidak lagi bersekutu, dan memisahkan diri. Jadi kalau potensi itu melebar, riwayat Indonesia sebagai bangsa terancam selesai. Tapi sedramatis itukah akhir dari kemelut ini? Kita memang percaya pada besarnya potensi konflik yang mengancam integritas bangsa. Tapi kita juga masih percaya bahwa umur Indonesia masih sangat muda untuk tamat.
Walau kalimat terakhir ini lebih cepat dianggap sebagai doa ketimbang analisis, doa yang dipanjatkan dengan segenap keraguan. Benarkah? Benarkah umur Indonesia masih terlalu muda untuk selesai? Bukankah dalam mematikan sesuatu, Tuhan sering tak pandang usia? Astaga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.